Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang pada hari ini akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum memulai presentasi pada kali ini. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khalifatul Rodiah dengan nomor absen 6 dengan nomor NIM 1262052111041. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tutus Hafidah, nomor absen 21, NIM 12620521211. Saya Guru Miftahul Rahmah, absen 39, NIM 1262052132003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boyum Bilhak dari kelompok 6, nomor absen 44, nomor induk mahasiswa 1262 05213208. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas materi mengenai masa skolastik Arab atau filsafat Islam di dunia Islam Timur. Berikut adalah pemaparan materinya. A. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu, filsafat Islam memaparkan pula secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangan tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. B. Hubungan filsafat dan agama. Pertalian yang dibawa oleh syariat untuk mencari hakikat-hakikat kebenaran dengan mempersandingkan akal sebagai proses penalaran dipresentasikan dengan baik oleh Ibnu Rusyid. Di atas ketekunannya, Ibnu Rusyid mengadakan pemaduan antara agama dengan filsafat. Hal ini dilakukannya sebagai upaya besar untuk meminimalisasi serangan berat terhadap filsafat, terutama yang dilakukan oleh Al-Ghazali, dan karena ia sendiri sangat menjunjung tinggi Aristoteles. Untuk itulah, atas semua persepsi terbalik yang dinyatakan oleh Al-Ghazali, Ibnu Rusyid pun memberikan feedback balasan argumentatif bahwa filsafat tidak berlawanan dengan agama, bahkan mengokohkannya dan menjelaskan perumusan-perumusannya. Dalam menguraikan perlunya pemaduan tersebut, ia menguraikan 4 persoalan. Pertama, keharusan berfilsafat menurut syara. Kedua, pengertian lahir dan batin serta keharusan takwil. Ketiga, aturan-aturan takwil. Keempat, pertalian akal dengan wahyu. Keempat uraian tersebut tiada lain adalah suatu ruang gerak untuk menempatkan filsafat dalam posisinya yang bersandingan dengan agama. Lebih lanjut, Ibnu Rusyid pun mengemukakan bahwa fungsi filsafat tidak lebih dari mengadakan penyelidikan tentang alam wujud dan memandangnya sebagai jalan untuk menemukan zat yang membuatnya. Al-Quran berkali-kali memerintahkan demikian. Antara lain adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 185. Apakah mereka tidak memikirkan tentang alam, langit, dan bumi, dan segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan? Selain itu, juga dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 2, hendaklah kamu mengambil ibarat wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Setelah kita mengetahui pengertian dari filsafat sendiri dan hubungan filsafat dan agama, selanjutnya kita akan membahas pada poin yang ketiga, yaitu para tokoh dan pemikirannya. Berikut adalah penjelasannya. Tokoh yang pertama adalah Al-Kindi, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ai Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Asad Ibnu Qais. Al-Kindi adalah filsuf muslim pertama. Al-Kindi lahir pada masa Abbasiyah dalam suasana intelektual dan sosial politik yang dinamis. Al-Kindi dikenang sebagai filsuf muslim Arab yang pertama merintis jalan bagi penetrasi filsafat ke dunia Islam. Ke seluruh karya Al-Kindi mencapai 270 buah, namun sebagian dinyatakan roib. Ibnu Al-Nadim dan Al-Kifti mengklarifikasi karya-karyanya ke dalam 17 bidang,
meliputi filsafat, logika, ilmu hitung, globular, musik, astronomi, geometri, spherical, medis, astrologi, dialekta, psikologi, politik, dan yang lainnya. Tokoh yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi menyandang nama lengkap yaitu Muhammad bin Tarhan Abu Nasr Al-Farabi. Pendidikan dasar Al-Farabi dimulai dengan mempelajari dasar-dasar ilmu agama dan bahasa. Ilmu agama meliputi Al-Quran, hadis, tafsir, dan fikih. Dan ilmu bahasanya meliputi bahasa Arab, Persia, dan Turki. Ia juga mempelajari matematika dan filsafat secara melakukan penggambaran untuk mendalami ilmu-ilmu lain. Di bidang filsafat, ia melahap karya-karya Aristoteles. Karya-karya Al-Farabi diklasifikasikan ke dalam logika dan non-logika. Karya-karya Al-Farabi beredar di timur dan bagian barat pada abad 10 dan 11 Masehi. Sebagaimana terlihat pada terjemahannya ke bahasa Yunani dan Latin, hingga mempengaruhi cakrawala pemikiran sarjana Yahudi dan Kristen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Lutfi, yaitu yang ketiga Ibnu Sina. Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Hijrah di Afshina, dekat Bukhara, sampai 428 Hijrah. Ia adalah filsuf muslim ternama dengan penguasaan filsafat Aristoteles dan Neoplatonis yang sangat mumpuni. Ia belajar matematika kepada Al-Khawarizmi dan kedokteran kepada Isa Ibnu Yahya. Ibnu Sina terkenal dalam dua bidang ilmu sejak usia 17 tahun. Beragam karya di bidang filsafat dan kedokteran telah ditulis oleh pena intelektualnya. Yang keempat, Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh adalah filsuf muslim yang hidup antara tahun 330 sampai 421 Hijrah. Ia menyandang nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawayh. Miskawayh lahir di Rai mengais ilmu di Baghdad dan wafat di Imam Isfahan. Al-Ghazali hidup pada tahun 450 sampai 555 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Ia lahir di desa Ghazaleh dekat Tus. Ia belajar di Tus, Jurujan, dan Nisyapur. Di Baghdad, ia berjuang keras mempelajari filsafat dan memperlihatkan keahliannya dalam bidang tersebut dengan menulis buku Muqasid al-Falasifah, yaitu tentang pemahaman filsuf, serta menunjukkan ketajaman kritisismenya kepada sejumlah filsuf dengan menulis Tahafut al-Falasifah atau inkonsistensi para filsuf. Selanjutnya yaitu Suhrawardi. Nama lengkapnya ialah Abu al-Futuh Yahya bin Habasi bin Amirak as-Suhrawardi al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 atau 1153 di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut, dekat Zanjan. Pemikiran teosofi Suhrawardi berujung pada konsep cahaya atau iluminasi isrokiyah, yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah isroki sendiri sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya, sementara Masyrik yang berarti tempat matahari terbit merefleksikan sumber cahaya. Sebelum menawarkan konsep iluminasi, Suhrawardi pada mulanya mengikuti pola emanasi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh peripatetik, terutama Al-Farabi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.